Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Nisa dari kelas 3EA25 NPM 1221318. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan tata letak perusahaan pada mata kuliah manajemen operasional. Yuk kita simak. Perencanaan tata letak pada perusahaan. Apa sih itu perencanaan tata letak? Perencanaan tata letak merupakan rencana penyusunan mesin dan peralatan atau fasilitas produksi di suatu pabrik atau layout untuk guna memperlancar proses pada produksi. Kemudian, apa sih itu tata letak? Tata letak merupakan integrated system antara mesin, tempat bekerja, dan gudang agar memberikan schedule yang visible untuk berbagai parts dan produk. Susunan tersebut akan mempengaruhi perusahaan dalam berbagai hal, yaitu efisiensi perusahaan, kelangsungan perusahaan, dan pembentukan laba perusahaan. Tata letak yang baik adalah tata letak yang dapat diartikan penyusunan yang teratur dan efisien semua fasilitas pabrik dan buruh atau personil yang ada di dalam pabrik tersebut. Kemudian terdapat prinsip dasar penyusunan tata letak. Yang pertama yaitu integrasi secara total. Yang kedua, jarak perpindahan bahan paling umum. Yang ketiga, memperlancar aliran kerja, menghindari adanya gerakan balik, memotong, atau kemacetan. Lalu yang keempat, kepuasan dan keselamatan kerja. Lalu yang terakhir adalah fleksibilitas. Kemudian, apa sih tujuan penyusunan tata letak yang baik itu? Yang pertama adalah mengurangi ongkos produksi. Itu sangat penting karena bisa mencegah adanya kerugian dalam perusahaan. Lalu yang kedua, mempertinggi keselamatan kerja. Yang ketiga, memberikan hasil produksi yang baik. Lalu yang keempat adalah memberikan servis yang baik bagi konsumen. Lalu, memungkinkan ruang gerak yang cukup di sekeliling setiap mesin agar dapat direparasi dengan mudah. Kemudian, memperhatikan frekuensi arus pekerjaan. Lalu yang selanjutnya, mengurangi capital investment. Lalu, memperbaiki moral pekerja. Lalu kemudian, terdapat kerugian dari tata letak yang buruk. Yang pertama itu adalah bahan-bahan dalam pabrik bergerak lambat sekali. Akibatnya adalah urutan proses yang berliku-liku. Lalu yang kemudian terdapat pada handling cost tinggi karena makin banyak perpindahan atau pengangkutan barang. Lalu yang ketiga adalah service area yang sempit sekali dan letaknya itu gak memuaskan. Lalu yang kemudian bahan-bahan dalam proses sering rusak atau hilang. Itu sangat penting. Dan itu merupakan yang sangat fatal bagi keuntungan perusahaan. Lalu yang terakhir itu adalah sering ditemukan kegagalan dalam menyelesaikan produksi agar tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian terdapat prosedur dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Terdapat dua tahap, yaitu tahap pertama adalah mengatur tata letak mesin dan fasilitas proses produksi lainnya dalam setiap departemen. Lalu yang tahap kedua adalah mengatur tata letak departemen serta hubungannya dengan departemen lainnya dalam pabrik. Kemudian, untuk mengatur tata letak mesin dan fasilitas produksi, itu terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu analisis produk dan proses produksi yang diperlukan. Kemudian, penentuan jumlah mesin dan luar area yang dibutuhkan. Lalu penentuan tipe layout yang dikehendaki. Kemudian, penentuan luar area untuk departemen. Lalu yang terakhir adalah rencana detail layout yang dipilih. Dari langkah-langkah tersebut, maka dalam pengaturan tata letak fasilitas pabrik perlu memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama, jenis produk yang dibuat, baik menyangkut desain maupun volume produksi yang dikehendaki. Lalu yang kedua, urutan proses, apakah dasar arus flow atau proses. Kemudian yang ketiga adalah peralatan yang digunakan. Lalu yang keempat, perlu adanya pemeliharaan dan penggantian atau maintenance dan replacement. Lalu, keseimbangan kapasitas antar mesin atau departemen atau bisa dibilang
balance capacity. Kemudian selanjutnya adalah area tenaga kerja atau employee area. Lalu yang ketujuh, perlu memperhatikan area pelayanan atau service area. Lalu yang kedelapan adalah fleksibilitas atau flexibility. Dasar pengaturan tata letak atau layout fasilitas pabrik terdapat dua jenis, yaitu atas dasar proses, lalu atas dasar produk. Tata letak proses atau proses layout, yaitu proses pengaturan dan penempatan semua fasilitas pabrik seperti mesin dan peralatan yang memiliki karakteristik kerja yang sama atau memiliki fungsi yang sama ditempatkan pada satu departemen atau bagian. Produk diproses dengan menggerakkannya dari satu bagian ke bagian yang lain menurut urutan operasi yang harus dilakukan. Yang paling dominan untuk tipe ini adalah tipe dan karakteristik dari peralatan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tata letak atas dasar proses. Contohnya itu gudang bahan baku. Mesin bubut dioperasikan ke mesin perata, lalu kemudian ke mesin drill, pengelasan, perakitan, dan kemudian pengecatan, pengelasan, perakitan, lalu produk sudah jadi. Kemudian terdapat syarat-syarat tipe tata letak proses. Pertama, syaratnya itu adalah membutuhkan tenaga kerja terampil yang mampu melakukan berbagai macam operasi pada sebuah mesin. Lalu sering terjadi gerakan bahan di antara satu operasi dengan operasi lainnya. Lalu kemudian membutuhkan ruangan penyimpanan yang luas untuk bahan yang tidak diproses. Kemudian membutuhkan ruangan yang luas di sekitar mesin dan peralatan. Lalu yang kelima itu persediaan yang besar dari bahan dalam proses. Kemudian memerlukan banyak penjadwalan dan pengawasan yang teliti dari setiap bahan yang sedang diproses. Lalu tidak ada langkah yang secara mekanikal. Kemudian sulit untuk mengatur keseimbangan kerja antara operator dan mesin. Contoh perusahaan yang menggunakan tipe ini yaitu seperti rumah sakit, bengkel, universitas, bank. Bengkelnya itu yang seperti bengkel permesinan, permesinan dalam mesin bubut, pengecoran logam, dan lain-lain. Kemudian tata letak atas dasar produk atau produk layout. Disebut juga layout garis atau line layout. Pengaturan tata letak fasilitas pabrik berdasarkan aliran dari produk tersebut. Ini merupakan tipe yang paling populer dan sering digunakan untuk pabrik yang menghasilkan produk secara massal. Terdapat karakteristik tata letak produk. Yang pertama, perpindahan bahan menggunakan conveyor atau ban berjalan. Kemudian persediaan komponen dalam proses relatif kecil dan kebanyakan berada dalam penyimpanan sementara dalam sistem penanganan bahan. Lalu, gerakan dilakukan secara mekanikal, baik sebagian maupun seluruhnya. Lalu, operator adalah tenaga semi terampil dan sering melayani lebih dari satu musim. Lalu, mesin yang digunakan bersifat khusus. Kemudian, scheduling dibuat secara rinci dan pengawasan produksi lebih mudah karena satu garis. Sekian penjelasan mengenai tata letak perusahaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.